Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Perkenalkan, saya Nova Trianto, mahasiswa magang 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mengajar kalian di kelas tentang chapter 4, yaitu Be Healthy and Be Happy. This chapter atau chapter ini akan menjelaskan tentang label. Kita akan mempelajari tentang label. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu label? Atau kalian pasti pernah dengar kata label. Jadi kalian pasti pernah membaca atau menemukan sebuah label di dalam produk. Jadi di mana saja kita bisa menemukan label tersebut? Kita bisa menemukannya di dalam packaging obat, makanan ataupun minuman. Pasti setiap obat, makanan dan minuman akan menyisipkan atau menaruh sebuah label untuk kita baca. Jadi the purpose of the label is to give information of product and to persuade people to use the product. Jadi tujuan label itu untuk memberikan informasi apa saja yang ada pada produk tersebut dan untuk meyakinkan orang untuk membeli produk tersebut. Nah, sekarang kita menuju bagian-bagian label. Bagian-bagian label terdiri atas 7 bagian, yaitu yang pertama, the first is the name of the product. Jadi name of product atau nama produk tersebut, atau biasa kita sebut merek, itu biasanya ada pada bagian atas atau depan dengan huruf besar semua atau bagian yang menonjol di produk tersebut atau di dalam label tersebut. Seperti contoh ini yaitu Anidan. And then the second is the description of product. Jadi biasanya deskripsi produk tersebut biasanya ada di bawah nama produknya, yaitu menjelaskan produk itu tentang apa sih. Dalam contoh ini yaitu paracetamol tablets. Paracetamol tablet ini merujuk pada nama produk tersebut. And then the content or amount. Di dalam contoh ini yaitu paracetamol PH or 500 mg. Jadi di dalam konten atau amount ini biasanya apa sih yang terkandung di dalam obat tersebut, yaitu paracetamol 500 mg di contoh ya. Yang selanjutnya yaitu use atau kegunaan. Apa sih kegunaan obat paracetamol atau Anidan itu? Ya, biasanya dijelaskan juga di dalam label apa saja kegunaannya. Seperti dalam contoh yaitu untuk batuk, flu, sakit kepala, migrain dan lain-lain. And then the next is direction for use. Ya, di direction for use itu biasanya terdapat anjuran-anjuran seperti dosis setelah kita minum obat tersebut. Seperti ini contohnya yaitu do not take more than 8 tablets in 24 hours. Ya, seperti himbauan untuk kita atau cara untuk menggunakan obat tersebut. Direction to store biasanya untuk petunjuk bagaimana menyimpan produk tersebut. Seperti di contoh yaitu keep all medicine out of the sight, reach of the children. Ya, biasanya untuk penggunaan atau penyimpanan obat tersebut. And then the next is expiration date. Jadi biasanya di dalam sebuah label produk obat atau makanan dan minuman pasti ada expiration date atau tanggal kadaluarsanya. Ini berguna banget buat mengetahui obat ini atau produk tersebut digunakan sebelum tanggal yang sudah ditentukan agar maksimal penggunaan produknya. Oke, why do we have to read the label? Kenapa sih kita harus membaca sebuah label? Yang pertama, or the first is to get detailed about the information of product. Jadi kegunaan
label itu ya supaya kita dapat membaca informasi apa saja yang di dalam produk tersebut. And the second is to avoid negative effects of product. Jadi kita bisa menghindari penggunaan obat tersebut secara negatif atau menimbulkan efek negatif pada obat tersebut, pada produk tersebut. And the third is choose which product is safe for us. Jadi kita bisa memilih produk apa saja sih yang bisa kita konsumsi dan aman buat kita, seperti itu. The next is for the assignment. Work on the task 1 and task 2 individually. Jadi kita ada tugas yang pertama atau the first, yaitu task 1, yaitu mengerjakan soal tentang label dengan multiple choice atau pilihan ganda. And then task 2 yaitu menuliskan apa saja bagian di dalam label, bagian-bagian label itu secara individually. If you have any difficulties atau kalian ada banyak kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, feel free to ask the teacher through WhatsApp group. Kalian boleh untuk menghubungi teacher untuk nanya atau minta saran kepada guru melalui WhatsApp group. Oke, saya kira I think that's all for today. Pelajaran hari ini cukup seperti itu saja. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan makin rajin belajarnya. Bye-bye.